Keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, KMB membebankan pada Indonesia hutang luar negeri sebesar 4,5 miliar gulden. Sementara, ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. Perkembangan ekonomi tidak menunjukkan arah yang stabil, sehingga anggaran pemerintah mengalami kekurangan atau defisit. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sementara, masalah jangka panjang yang harus diselesaikan pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Lalu, faktor-faktor penyebab tersendatnya ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal adalah 1. Indonesia menanggung beban hutang luar negeri. Yang kedua, Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi yaitu perkebunan, sehingga apabila permintaan dari sektor itu berkurang, akan memukul perekonomian Indonesia. Yang ketiga, situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan banyaknya pemberontakan dan juga gerakan separatisme. Yang keempat, kabinet terlalu sering berganti mengakibatkan program-program tidak dapat dijalankan. Yang terakhir, angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama ada Gunting Syafruddin. Latar belakangnya yaitu setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di KMB atau Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Inflasi memberatkan masyarakat, harga-harga mahal. Kemudian tujuan dari kebijakan Gunting Syafruddin ini adalah untuk mengurangi jumlah dan jenis uang yang beredar. Gunting Syafruddin berlaku sejak 20 Maret 1950 pada pukul 20.00 WIB oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Kemudian prosesnya yaitu lembaran uang digunting dibelah menjadi dua. Potongan pertama menjadi uang dengan nilai setengahnya, sementara potongan kedua ditukar sebagai kupon obligasi negara. Gunting Syafruddin ini memiliki dampak yaitu tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi untuk jangka menengah dan menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi untuk jangka panjang. 2. Gerakan Benteng. Latar belakang. Kolonial mewarisi perekonomian yang timpang, di mana yang berkuasa yang menguasai sumber daya. Akibatnya, rakyat pribumi biasa sulit mencapai kesejahteraan. Waktu dimulai sejak April 1950 oleh Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Tujuan dari gerakan Benteng yaitu untuk melindungi pengusaha pribumi dari dominasi pengusaha asing terutama Cina. Prosesnya, importir pribumi diberi kewenangan impor khusus. Mereka menerima jatah devisa dengan kas murah. Dilakukan pemberian kredit modal pada pengusaha yang selama ini sulit memperoleh pinjaman dari lembaga pendanaan seperti bank. Ada pula kegagalan dari gerakan Benteng. Yang pertama, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebuah alat bagi para pengusaha non-pribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah. Yang kedua, banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan. Mereka dikenal dengan istilah aktentas. Yang ketiga, perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Yang ketiga, ada nasionalisasi di Javans Bank. Latar belakangnya, Belanda ingin tetap ikut campur tentang perihal keuangan pemerintah Indonesia melalui DJB. Waktu pada 28 Mei 1951 oleh Menteri Keuangan Kabinet Sukiman, yaitu Mr. Yusuf Wibisono pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi. Proses nasionalisasi DJB pada tahun 1951 hingga 1953. Ada pula tujuannya yaitu untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis.
Prosesnya, Panitia Nasionalisasi DJavansbank memutuskan nasionalisasi dilakukan dengan cara membeli saham-saham DJB kepada para pemiliknya. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Latar belakang. Pemerintah mengalami defisit. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah saat itu sejumlah 5,1 miliar. Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 1,5 triliun dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Waktu pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba dicetuskan oleh Mr. Ishak Jokro Hadi Surjo saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada 31 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing seperti pengusaha Cina. Kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Banyak pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi. Kredit yang awalnya ditujukan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk kegiatan konsumsi. Yang kelima, gerakan Asaat. Latar belakang dari gerakan Asaat yaitu pembatalan kesepakatan KMB menimbulkan permasalahan terkait modal Belanda di Indonesia. Selain itu, terjadi kekhawatiran dominasi etnis keturunan Cina yang menguasai perekonomian Indonesia membuat para pengusaha pribumi mencari jalan keluar untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi. Waktu. Gerakan ekonomi Asaat muncul setelah adanya nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1950-an. Pembatalan kesepakatan konferensi meja bundar atau KMB menimbulkan permasalahan terkait modal Belanda di Indonesia. Lalu tujuannya yaitu melindungi perekonomian pribumi dari persaingan dagang dengan perusahaan asing khususnya Tionghoa. Prosesnya yaitu pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1996 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Kegagalannya yaitu menimbulkan reaksi negatif yang memunculkan golongan pembenci kalangan keturunan Cina, permusuhan, dan perusakan terhadap toko-toko dan aset yang dimiliki masyarakat keturunan Cina. 6. Persaingan Vinek. Tujuan, melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Proses, 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda secara sepihak. 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Waktu masa Kabinet Burhanuddin terdapat misi yang dipimpin oleh anak Agung Gede Agung 7 Januari 1956. Dampak positif. Dengan kebijakan Vinek, Indonesia dapat terlepas dari dominasi ekonomi Belanda. Dampak negatif. Pengusaha Belanda menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi selanjutnya yaitu Biro Perancangan Nasional. Latar belakangnya, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Tujuannya, merancang pembangunan jangka panjang. Tugas biro ini mendesain pembangunan jangka panjang Insinyur Juanda. Selanjutnya untuk waktu Biro Perancangan Nasional, Ali Sastroamidjojo II membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Juanda. Prosesnya, pembiayaan rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat RPLT diperkirakan 12, miliar rupiah. RPLT sendiri bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas proyek yang paling rendah. Dampak positif dari Biro Perancangan Nasional yaitu biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat RPLT yang rencananya akan dilaksanakan selang tahun 1956 hingga 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Yang ke-8 yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan. Latar belakangnya, untuk menindaklanjuti hasil Munas 1957, dilaksanakan musyawarah lanjutan bernama Musyawarah Nasional Pembangunan. Tujuannya sendiri yaitu mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.
Untuk Musyawarah Nasional Pembangunan, pada masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan selang pusat dan daerah. Kegagalannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa masalah yang timbul seperti peristiwa Cikini.